فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mengambil dua syubhat hendaknya Bapak. Yang pertama apa? Nah, mahsan. Mereka masih mempertahankan alasan bahwasanya maulud itu atau peringatan maulid itu untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mencari dalil-dalil sebisa mungkin walaupun hadis-hadis yang lemah. Nah, maka mereka berdalil untuk hal ini dengan kisah Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, apakah kalian mau mengingkari kami ketika kami memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dulu Abbas bin Abdul Muttalib juga memuji Nabi dan Nabi menyanjungnya. Taib, Nabi mendukungnya. Dan ini banyak dibacakan juga oleh syekh-syekh mereka, ikhwan, pujian dalam riwayat Al-Hakim ini. Akan tapi setelah kita pelajari kemarin bahwasanya hadis tersebut dhaif. Nah, hadis tersebut dhaif, lemah. Dhaif tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Kemudian kalau toh benar Abbas memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sangat berbeda dengan pujian kalian terhadap Rasulullah. Karena pujian kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujian yang hulu dan telah sampai pada tingkat kesyirikan. Baik. Kemudian syubhat yang kedua, dan ini lebih terkenal. Bagaimana syubhat yang kedua yang kita ambil kemarin? Hendaknya Ali. Baik, ahsan. Baik, ketika kami mengadakan perayaan Maulid, apakah kami akan diazab oleh Allah dengan sebab kami memperingati Maulid Nabi dan bersalawat kepada beliau? Nah, ini menjawab pertanyaan seperti ini, ikhwan, harus jeli. Dan sampai seorang langsung mengatakan apa? Langsung memvonis iya atau tidak. Baik, tapi harus dijelaskan. Karena yang seperti ini terkadang menjebak, apalagi masa sekarang, masa-masa yang sangat mudah untuk seorang diambil rekaman, diambil tulisannya, dikopas. Maka penting untuk kita dalam menjawab betul-betul berhati-hati. Ketika dia mengatakan apakah kami akan diazab dengan sebab kami memperingati Maulid dan dengan sebab kami bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan, kita ambil ibrah dari jawaban Sa'id bin Musayyib ini juga pada kasus yang sama, bagus. Nah, ketika beliau ditanya apakah kami akan diazab oleh Allah gara-gara menunaikan salat, dari salat-salat yang bid'ah yang dia adakan, maka jawabannya la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Kecintaan kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi, seorang tidak akan diazab dengan sebab itu, tapi akan diazab dengan sebab apa? Menyelisih sunnah beliau. Ini menjadikan seorang diazab. Nah, seorang terjatuh dalam dosa ketika menyelisih sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Nah,
Baik. Kemudian faedah tambahan juga tentang apa? Tentang permasalahan yang ini sebenarnya bisa untuk disendirikan dalam syubhat, yaitu ketika seorang mengatakan, bukankah kami ini niatannya bagus? Kami niatannya bagus. Nah, niatannya jujur dalam mencintai kebaikan, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan tidak cukup sekedar niat yang baik, tapi harus ditambahkan dengan niat yang baik juga cara yang baik, yaitu dengan cara yang mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kam min muridin lil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya karena caranya yang salah, dengan sebab dia menyelisihi sunnah. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh siapa? Kalimat tersebut, wa kam min muridin lil khair la yusibah. Abdurrahman Isarat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita masuk pada syubhat yang ke-11. Qala al-Mujiz, idzan akhbirni madza tasna'una fi tsani 'ashar min Rabi'il Awwal min kulli 'am. Jika demikian, coba kabarkan kepadaku apa yang kalian perbuat di tanggal 12 Rabiul Awal di setiap tahun. Nah, setelah kita ingkari mereka, di mana mereka memperingati tanggal tersebut untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia menanyakan kepada ahli sunnah, kabarkan kepadaku terus apa yang kalian lakukan setiap tahunnya di tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kita jawab, yang bagi an ta'lam umurah, seyogyanya untuk engkau tahu beberapa perkara. Ini juga menunjukkan akhwani fillah bahwasanya kita membantah mereka memperingati Maulid bukan karena kebencian kepada kaum muslimin, bukan, tapi karena kita ingin menyelamatkan mereka dari kebid'ahan yang sangat berbahaya. Makanya kedepankan untuk mengajari mereka, karena banyak dari mereka memperingati itu hanya karena ngikut, makanya butuh diberi pengajaran. Maka dikatakan di sini sepantasnya engkau tahu beberapa perkara dalam masalah ini. Wahya, yang pertama, ikhtalafal mu'arrikhun wa ahlus siyari fi syahril ladzi wulida fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sejarah, para ahli tarikh dan ulama yang mengarang biografi para nabi, menuliskan kisah mereka. Demikian pula para sahabat, yaitu ahlus siyar. Intinya ulama-ulama yang menulis sejarah, menulis tarikh, mereka berselisih pendapat tentang bulan yang Nabi SAW dilahirkan padanya. Berarti dalam penetapan bulan saja tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Yang disepakati apa? Ma'attifaqihim annahu kana fi 'amil fil. Bersama dengan kesepakatan para ulama bahwasanya beliau lahir pada tahun gajah. Baik. Maksudnya tahun gajah yaitu tahun di mana saat itu terjadi peristiwa besar di Mekah, di mana Abrahah bersama dengan tentaranya yang bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan tayran ababil. Ini disepakati Nabi SAW lahir pada tahun itu. Adapun tentang bulan, faqila wulida fi syahri Ramadan. Dikatakan sebagian ulama tarikh beliau lahirnya pada bulan Ramadan. Wal jumhur ala annahu wulida fi Rabi'il Awal.
Adapun jumhur berpendapat beliau memang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tsumma ikhtalafa haula fi tahdidi tarikh maulidihi sallallahu alaihi wasallam ala aqwal. Kemudian jumhur itu sendiri kemudian berbeda pendapat tentang penentuan tanggal lahirnya beliau menjadi beberapa pendapat. Faqila al-yaumul tsani min Rabiul Awal. Pendapat pertama, beliau lahir di tanggal 2 Rabiul Awal. Waqila al-yaumul tsamin. Pendapat kedua mengatakan beliau lahirnya di tanggal 8. Waqila al-yaumut tasi'. Ini pendapat lain lagi di tanggal 9. Waqila al-yaumul ashir. Nah, di tanggal 10. Waqila al-yaumul tsani asyar. Nah, ini yang masyhur kemudian diperingati oleh para sufiyin dan yang lain pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada pendapat lain lagi tanggal 19. Kemudian tanggal Thamin Asyar 18 atau Sabi Asyar tanggal 17. Juga ada pendapat lain al-yaum Thamin Asyar tanggal 18. Ini menunjukkan khilafnya banyak dalam masalah ini, sehingga seorang tidak bisa menentukan secara pasti tanggalnya berapa. Waqad sahha an Muhammad bin Jubair bin Mut'im annahu fil yaumil tsamin min Rabiul Awal. Dan telah sahih dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ini riwayat yang paling tinggi dari sisi sanad dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian karena Jubair bin Mut'im ini sahabi. Ini putra dari Jubair bin Mut'im mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada apa? Hari ke-8 atau fil yaumil tsamin, pada hari ke-8 dari bulan Rabiul Awal. Baik. Dan riwayat ini akan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam Sahih Sirah An-Nabawiyah. Riwayat dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im tanggal 8 Rabiul Awal. Qala wa li mura'ati hadzal khilaf kana al-Malik al-Muzaffar sahibu Irbil yahtafilu bil maulid sana fi thamin syahri Rabiul Awal wa sana fi tsani asyar. Karena memperhatikan khilaf ini, dulu ya Raja Muzaffar, penguasa Irbil, dia kalau mau memperingati Maulid, ya memperingati Maulid setahun tanggal 8 Rabiul Awal, kemudian di tahun berikutnya tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena dia tahu ada khilaf. Ini menunjukkan bahwasanya penetapan tanggal 12 Rabiul Awal bukan sesuatu yang pasti, karena kita tidak mendapati riwayat yang kuat dalam masalah ini. Bahkan kalau mau dilihat dari sisi riwayat, maka riwayat yang paling dekat adalah riwayat Muhammad bin Jubair bin Mut'im yang menetapkan tanggal 8 Rabiul Awal. Ini yang pertama dari sisi kapan Nabi lahir. Perkara kedua yang hendaknya engkau tahu, annal mu'arrikhin dzakaru anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yaumal itsnain tsani asyar min Rabiul Awal. Tahuilah bahwasanya ulama tarikh menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Fat-tarikhul ladzi wulida fihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa bi'ainihi at-tarikh alladzi tuwfiya fihi. Falaisal farahu fihi bi aula minal huzni fihi. Sehingga tanggal yang beliau dilahirkan menurut mereka ini yaitu tanggal 12. Nah, di mana mereka yakini itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, itu juga sama dengan tanggal di mana beliau wafat. Kalau demikian. Kenapa? Karena ulama tarikh menegaskan bahwasanya
wafatnya Nabi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan itu jelas riwayatnya sahih. Nah, seandainya memang demikian berarti sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal, sehingga tidaklah kegembiraan pada tanggal tersebut itu lebih utama dibandingkan kesedihan atas meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu hari lahir taruhlah, tapi juga sekaligus sebagai hari wafatnya beliau. Maka sepantasnya untuk apa? Untuk seorang tidak mengedepankan kegembiraan di atas kesedihan atas wafatnya beliau. Yang ketiga, as-sahabatu lam yahtafilu bi maulidih wa antum mu'tarifuna bidzalik. Yang ketiga, para sahabat mereka tidak memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian sendiri telah mengakui itu sebagaimana di pembahasan awal. Fanaqulu kama qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, fama lam yakun yauma idzin dina la yakunu al-yauma dina. Maka kami pun katakan sebagaimana diungkapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, maka apa saja yang pada hari tersebut bukan termasuk bagian dari agama, maka juga tidak akan menjadi bagian dari agama pada hari ini. Ini kalimat muwaffaq dari Imam Malik rahimahullahu taala, yang menjadi apa? Menjadi kaidah, dalam artian dihafal oleh anak-anak kaum muslimin untuk apa? Mengetahui batilnya bid'ah. Saya rahimahullahu taala, ketika para sahabat memperingati, berarti itu bukan bagian dari agama. Sehingga kita katakan segala sesuatu yang pada hari itu bukan merupakan bagian dari agama, maka tidak akan menjadi bagian dari agama pada hari ini. Tidak akan mungkin kemudian hari ini kita memasukkan sesuatu menjadi bagian dari agama yang pada masa itu bukan bagian dari agama, karena agama sudah sempurna. Menunjukkan apa yang dimasukkan pada hari ini itu adalah bid'ah yang harus ditolak. Qala atadri mata qala al-Imam Malik hadzal kalam? Qalahu fil qarni tsani min al-hijrah. Tahukah engkau kapan Imam Malik mengucapkan kalimat ini? Beliau mengucapkan di abad kedua dari Hijriah. Nam ahadul qurunil masyhur laha bil khairiyah, fama baluka bil qarnir rabi' asyar. Nah, beliau mengucapkan ini kapan? Beliau mengucapkan ini di abad kedua Hijriah, yaitu salah satu dari generasi-generasi yang tiga yang dipersaksikan dengan kebaikan. Beliau katakan itu, yang pada hari itu, yaitu hari di masa sahabat itu bukan bagian dari agama, maka hari ini pun bukan bagian dari agama. Itu di abad kedua, Hijriah. Terus fama baluka bil qarnir rabi' asyar, terus bagaimana pendapatmu pada abad ke-14? Baik, di abad ke-14 ini tentunya juga kita katakan yang pada masa sahabat bukan dari agama, maka di abad ke-14 ini juga tidak akan mungkin menjadi bagian dari agama. Ini jelas. Yang keempat yang hendaknya engkau ketahui, annalladzina yahtafiluna bil maulidin nabawi hum ala thalathati fi'at. Orang-orang yang memperingati Maulid Nabawi itu bisa dibagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama jahalatun muqallidun. Golongan pertama yaitu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang mereka hanya sekedar taklid, hanya sekedar membebek, mengikut tanpa tahu dalil, tanpa tahu landasan. Lisanu halihim yaqul ra'ayna an-nasa yaf'aluna syai'an fa fa'alnahu fa kafa bihim dhalalah. Kondisi mereka
mengucapkan, kami melihat manusia melakukan sesuatu, maka kami pun melakukannya. Ini lisanul hal, yaitu kondisi mereka, seperti mengucapkan demikian. Walaupun mungkin lidah-lidah mereka tidak mengucapkan secara nyata, tapi apa, kondisi mereka seperti itu, yaitu melihat manusia melakukan suatu perkara maka mengikuti. Wa kafa bihim dhalalan, dan cukup ini sebagai kesesatan mereka ketika membangun agamanya hanya sekedar mengikuti orang. Qala Allahu fihim wa fi amsalihim inna wajadna abana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Allah katakan tentang mereka dan yang semisal dengan mereka, ketika diseru kepada kebenaran membantahnya dengan kalimat, sungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu ajaran, di atas suatu agama, maka kami pun menapaki jejak-jejak mereka. Kami ngikut terhadap jejak-jejak yang mereka tinggalkan, ngikut saja. Ini golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua, murtaziqatun akalun, yuridu isba' syahawatihi min wara'il ihtifalat bil akli wa syurbi wal lahwi wal la'bi wal istima'il batil. Golongan kedua ini golongan pebisnis, ya, golongan orang yang cari duit. Kalau banyak peringatan dia laris, kalau tidak ada peringatan maulid dia nggak laris, dia diundang sana sini. Satu kali tampil puluhan juta. Taib, maka ini harus dilestarikan. Kenapa? Karena kalau tidak ada peringatan-peringatan ini tidak laris, karena mereka pun ngisinya paling cuma kalau pas acara-acara. Kalau kajian tiap hari di masjid, nggak dapat bayaran. Tapi kalau undangan-undangan seperti ini besar. Murtaziqah akalun, orang-orang murtaziqah itu talabur rizq, nyari duit. Kemudian apa? Akalun yang suka makan. Intinya apa? Menginginkan untuk mengenyangkan syahwat mereka di balik peringatan dan perayaan-perayaan tersebut. Kan banyak makanan, ya kan? Banyak makanan, bil akli wa syurbi, makanan enak-enak, minum. Kemudian wal lahwi wal la'ib, juga apa? Perbuatan yang sia-sia, senda-gurau, permainan-permainan dan perkumpulan-perkumpulan yang batil. Intinya ngumpul-ngumpul. Tayyib, ngumpul-ngumpul bersama, nyanyi-nyanyi. Makin lama makin parah. Model-model apa, nyanyian-nyanyian yang disenandungkan di acara-acara maulid. Mulai pakai organ tunggal dan yang lainnya. Tayyib, itu dilakukan di masjid. Ini golongan kedua. Kemudian yang golongan ketiga, du'atun dullal, muhridun, yuriduna ad-dassa 'alal islami wa syarafan nas wa ishghalahum bil bid'ah wal khurafat. Para dai-dai kesesatan, para dai-dai yang sesat, yang mereka punya tujuan, muhridun, punya gharad, punya tujuan yang tersembunyi, yaitu apa? Mereka menginginkan untuk menyusupkan di dalam keislaman ini, yuridud das, ingin menyusupkan ajaran-ajaran batil alal Islam, pada agama Islam. Dan ini subhanallah ikhwan, untuk bisa membersihkan Islam dari apa? Dari ajaran-ajaran yang disusupkan ini butuh jihad. Karena sungguh kita menjelaskan kepada manusia tentang kebid'ahan-kebid'ahan yang sudah disusupkan ke dalam Islam bertahun-tahun, itu perkara yang tidak ringan. Bahkan kita dianggap sebagai apa? Pembawa ajaran baru. Padahal kita ingin untuk mengembalikan kaum muslimin kepada ajaran lama, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, mengembalikan kepada ajaran para sahabat, bukan untuk membawa ajaran baru, tapi dituduhnya membawa ajaran baru.
Padahal mereka ini yang membawa kebid'ahan itulah yang membawa ajaran-ajaran baru yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabat serta tabi'in dan atba'ut tabi'in. Maka ikhwani fillah, butuh di sini ijtihad, butuh di sini kesungguhan. Dan ini masuk dalam kategori jihad. Nah, karena jihad dengan pedang dan senjata, juga yang kedua jihad dengan lisan dan penjelasan. Mereka ingin memasukkan ajaran-ajaran batil ke dalam Islam, wasarfan nas, dan untuk memalingkan manusia dari kebenaran, wa ishghalahum bil bid'ah wal khurafat, dan untuk menyibukkan mereka dengan kebid'ahan dan khurafat. Dan ini sudah terwujud dalam banyak tempat dan terwujud sangat banyak diikuti oleh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bulan-bulan seperti ini sibuk sekali, bahkan sampai keluar bulan Rabiul Awal saja peringatan perayaan masih terus, karena ngantri pembicaranya tadi, yang golongan kedua tadi. Ngantri pembicaranya belum dapat jatah waktu, laris. Nah, apakah laris grup nyanyinya atau laris pembicaranya dan seterusnya. Sehingga manusia sibuk dengan bid'ah dan khurafat. Kenapa sibuk dengan khurafat? Karena pada peringatan ini juga dimunculkan khurafat, keyakinan batil. Nabi datang, kemudian berdiri. Ketika peringatan Maulid, setiap peringatan Maulid Nabi datang. Sehingga semuanya berdiri menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khurafat. Kemudian juga dihembuskan kisah-kisah yang batil. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillahi 'alal hidayah. Fa ayyuna yuhibbu an yakuna min hadhihi al-fi'ati ats-tsalatsah ahlaha murrun. Terus siapa di antara kami yang ingin untuk menjadi salah satu dari 3 golongan ini? Kamu pilih mana, Raga? Dari 3 golongan ini pilih mana? Ahlaha murrun, yang paling manisnya saja tetap pahit. Ini maksud ahlaha murrun, yang paling manisnya, yang paling mendingnya saja masih tetap pahit, tetap tidak bagus. Paling mending mana ini? Dari yang mending. Tapi kalau paling ringannya golongan pertama ini, orang-orang yang sekedar mengekor saja. Tanggung jawabnya paling ringan dibandingkan golongan kedua dan ketiga. Maka terus mana yang kita sukai untuk jadi salah satu dari 3 golongan ini? Yang paling manisnya saja pahit. Lihada lam nahtafil bil maulid. Oleh karena itulah kami tidak memperingati maulid. Ini sebagai jawaban. Terus apa yang kalian lakukan tanggal 12 Rabiul Awal? Ya, kami menjalani hari-hari itu sebagaimana hari-hari biasa, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kekhususan pada hari tersebut untuk dilakukan suatu ibadah tertentu. Tapi ibadah sebagaimana ibadah kaum muslimin dalam sehari semalam yang datang dalam sunnah biasanya. Baik. Barakallahu fikum. Ini satu syubhat dulu. Insyaallah untuk kelanjutannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.